Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Darwono Tuan Guru Channel. Channel yang mengembangkan kepemimpinan holistik, kepemimpinan proaktif. Kali ini kita akan membahas atau mengobrolkan obrolan yang sedang menjadi obrolan masyarakat Indonesia, yakni tentang Pilpres. Dan kali ini terkait dengan Cawapres yang digadang-gadang sejak awal oleh Prabowo, yakni Gibran Rakabuming Jokowi. Apa itu? Saudara sekalian, di beberapa konten kami menyebutkan bahwa setelah Kaisang dipredasi oleh PSI, itu adalah proses penggembosan terhadap PDIP, maka proses pencapresan Gibran tentu saja adalah pencopotan roda berputarnya PDIP. Walaupun tetap bisa berjalan, namun sungguh-sungguh berat untuk berpacu dalam konstelasi politik di mana Amin sungguh sangat gencar dukungan alirannya. Nah, saya menyebutnya sebagai Raja Tega. Raja Tega sudah mengembosin, mencopot rodanya. Jika kita berpikir atau berempati terhadap PDIP, terutama kepada Megawati, sangat pantas Megawati marah. Dan Megawati mungkin lebih dari sekedar marah, mungkin akan juga bertanya-tanya, kemasukan apa ini keluarga Jokowi? Bisa saja bertanya-tanya begitu. Ya. Yang namanya salah satu buzzer saja yang terkenal, Densi, itu menyatakan munafik untuk Jokowi, apalagi orang-orang yang terkena imbasnya langsung seperti Megawati. Megawati sudah sungguh-sungguh melindungi Jokowi dari berbagai serangan, sampai menyatakan kurus kering karena memikirkan negara dan sebagainya, di atas kritik-kritik kepada Jokowi, termasuk najang, krempeng, nanging banteng, dan sebagainya. Tentu saja sangat marah dan sangat gegetan kalau orang Jawa bilang. Nah, oleh karena itu saya menilainya adalah sebagai Raja Tega, karena begitu tega dengan apa yang telah dilakukan oleh PDIP terhadap keluarga itu, termasuk terhadap menantunya yang menjadi wali kota, tentu saja atas dukungan dari Megawati dan kawan-kawan PDIP. Nah, Raja Tega ini betul-betul bagi saya nggak habis pikir bisa seperti itu. Sebetulnya saya sudah membuat tulisan tentang Jokowi ini nggak punya rasa balas budi, karena saya menilai kalau Jokowi balas budi sejak awal itu ya mendukung Anies, dan tentu saja tidak begitu mudah untuk mencopot Anies. Ya, tentu saja dengan berbagai proses yang ada bisa menerima apa yang Anies lakukan dalam membongkar
berbagai penyelewengan dana dari tunjangan guru waktu itu. Nah, sayangnya memang saya katakan Jokowi tidak punya balas budi sehingga justru menghambat Anies, dan ternyata Jokowi juga tidak tahu balas budi terhadap Megawati dan PDIP. Nah, itulah yang saya katakan raja tega menggembosin PDIP dengan Kaisang ke PSI. Dan saat ini tentu saja kalau betul-betul jadi pencawapresan Gibran, tentu saja kita tunggu saja. Itu betul-betul sebagai raja tega, betul-betul tega terhadap orang-orang yang pernah memperjuangkan keluarga ini. Nah, saudara sekalian, dengan demikian maka persaingan semakin betul-betul tak seimbang dengan arah kemenangan, angin kemenangan yang begitu kencang ke kubu Amin. Kenapa? Yang pertama, PDIP yang digembosin ke PSI dan sekarang dicopot rodanya sehingga akan sulit berpacu dalam Pilpres 2024 nanti. Tentu saja kalau dalam perhitungan saya adalah di bawah 20%, karena modal PDIP sudah digembosin dan tinggal ada P3 maupun koalisi yang lainnya. P3 tidak seberapa karena sebagian tentu saja mendukung Amin. Karena di P3 adalah fusi dari partai-partai Islam yang dulu, yang di situ juga banyak Nahdliyin, ya. Dan Nahdliyin yang ada di P3 yang saya indikasikan sebagai P3 rumah besar tentu saja akan lebih mendukung Amin, mendukung Anies Baswedan. Nah, setelah digembosin, kemudian sebagian lari ke PSI dan Gibran ke Gerindra atau ke Prabowo, apakah mereka akan mendukung Prabowo? Tentu saja orang yang sudah melihat Brahma menghalalkan segala cara, mengubah undang-undang untuk bisa meloloskannya, tentu saja akan berpikir 1000 kali untuk mendukung mereka. Jika mereka untuk mendaftar saja mempermainkan hal-hal semacam itu, harus dengan mengubah undang-undang, dan banyak yang mengatakan itu adalah penyimpangan yang besar, apalagi nanti jika berkuasa. Yang pasti sejak awal memang Prabowo mengincar Gibran, dan cara ini pun adalah sesuatu yang menurut saya itu tidak benar. Sebab Prabowo tahu undang-undang tentunya, dan dengan keinginan menggait Gibran, tentu saja ada upaya-upaya merubah aturan yang ada. Nah, jadi saya katakan bahwa berubahnya undang-undang oleh MK ini tentu saja adalah andil Prabowo juga, walaupun tidak terlihat. Nah, oleh karena itu mereka yang menganalisis secara cermat akan pada kesimpulan bahwa Prabowo untuk mencapai ambisinya
berani melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Nah, ini saya katakan di terbitan saya atau di konten saya di channel Guru Bangsa, saya katakan warteg digowo ngorek. Nah, itulah yang terjadi, dan bagi kita pemilih tentu saja kita harus belajar dan terus meneliti. Jangan lupa beristikharah bagi yang muslim untuk memilih pemimpin yang benar. Pemimpin yang diridhoi, yang terbentuknya pun diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berhati-hati dengan capres-capres yang menghalalkan segala cara. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.